Islam itu ilmiah dan sangat nyata gitu kan tadi. Maka hari ini dengan adanya 12 ilmu, filologi, arkeologi, astrologi, antropologi, sosiologi, genetika, Mendel itu menjelaskan bahwa energi itu memang tidak hilang, hanya akan berubah bentuk. Maka di surat Yunus ayat 4 Allah pun menjelaskan sebetulnya Mas Hendra tentang reinkarnasi ini. Ilaihi marji'ukum jami'an. Wa'adallahi haqqo, kata Allah. Harusnya semua manusia itu balik pada Allah. Tapi ternyata nggak semua orang mati itu balik pada Allah. Tadi tergantung apa ilahnya. Ada yang nanti wujudnya tadi kepada kirodatan, monyet, wakhanajiro, babi. Bahkan surat Al-Isra jadi batu, jadi besi. Itu sebenarnya kalau Abah lihat, sebetulnya Qur'annya begitu jelas. Bahkan surat Waqiah itu menjelaskan pulangnya manusia. Hanya 3 aja jalurnya. Ashabus Simal, Ashabul Yamin, Sahabikuna Sabikun. Apa kata Allah Ashabul Simal? Golongan kiri. Kan golongan kiri itu apa? Adalah dalam Al-Quran nih. Ini sebenarnya penyebabnya karena Nabi sudah bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun, sesungguhnya Quran itu 7 lapis langit pemahaman. Dan manusia hanya terjebak di 1 lapis, Mas Hendra. Makanya sebetulnya Quran kalau dilihat dengan mata ini, mata tempat melihat jengkol, pete, apartemen, gitu, wadon, gitu. Nah, itu. Maka isi Quran itu hanya dunia. Tapi kita tidak punya satu penglihatan. Karena kita tadi kan punya lapis. Af'al, asma, sifat, zat. Tuh. Tadi. Tapi kita punya penglihatan 4. Pada tubuh punya penglihatan ini. Pada hati punya penglihatan hati. Pada di dalam lagi, dalam Jabarut ada penglihatan fuad. Di pada sir, penglihatan Allah. Ro'a, nadoro, basiro, absor. Tuh, pada titik penglihatan Allah. Nampaklah semuanya. Tapi sayang manusia sekarang itu hanya melihat pakai ini. Sementara ini itu adalah alat yang sebetulnya semua yang dilihat oleh mata, kata Allah, adalah tipuan. Mas Hendra coba aja kata Abah, pedang yang tajam, celupkan di air yang jernih. Apa yang terjadi? Tombak panjang masukin ke air yang jernih, yang nampak apa? Bengkok. Maka segala yang menggunakan mata inilah penyebab kebengkokan memandang salah. Dan Tuhan sudah mereportasi antara pandangan Musa dan Khidir. Apa yang nampak oleh mata Musa benar, ternyata salah. Karena inilah. Dan Tuhan pun sebetulnya sudah ngasih tahu. Kehidupan dunia itu, wa mal hayatud dunya ila mataul gurur. Gurur itu artinya apa? Tipu daya, tipuan, patamor, gana. Kelihatan ada danau, tapi ternyata kering. Inilah kehidupan. Maka ulama disusul dengan mengatakan ada al-aqwanu dohiru hagirotun. Akwan ini dohirnya memang tipuan. Dan manusia menggunakan matanya tertipu terus. Tertipu urusan surga, barja. Termasuk reinkarnasi. Padahal di surat ayat 4 itu Allah menegaskan. Selama manusia itu belum rojiun pada Allah. Karena tadi secara tanajul kita datang dari Allah. La ilaha illa Allah. Dohirlah kita menjadi Muhammad Rasul Allah. Dan pada kesadaran nafsul kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amaroh lah lahir di dalam dunia ini. Maka kita harus targi kembali lagi ke atas. Dari mulki ke malakut, malakut ke jabarut, jabarut ke lahut. Dari af'al masuk ke asma, asma masuk ke sifat, sifat masuk ke zat. Untuk ketemu dia, kembali rojiun, kosong tadi semua. Ya, kembali pada kosong. Itu baru bisa rojiun. Bisa rojiun. Tapi faktanya nggak bisa, Mas Hendra. Kenapa Nabi Allah turunkan 124.000 Rasul dan 124.000 wali? Karena memang manusia adalah hanya sedikit kata Allah yang mau bisa kembali pada Allah. Maka itulah, kemana tuh kembalinya? Ya rotasi. Pendewasaan si jiwa. Oh, kembali itu berarti ya konkretnya ya cakra manggilingan itu tadi gitu ya, Pak ya? Supaya dia sekolah. Oh iya. Ya gimana Mas Hendra diajar ngangkat barbel, nggak bisa. Ya Allah berikan aku kekuatan ngangkat barbel. Ya latihan. Oke. Nggak ada kata sabar yang nggak dilatih. Nggak ada kata syukur yang dilatih. Nggak ada kata ikhlas yang nggak dilatih. Gimana latihnya? Dengan kehidupan. Oke.
Karena ruh dan jiwa nggak bisa dicubit. Kalau gimana panjenengan cubit Mas Hendra, gimana balasnya? Nanti pada saat punya jasad. Supaya ngerti bahwa oh ternyata dicubit itu sakit. Itulah reinkarnasi itu. Supaya kita ngerti bahwa dicubit sakit pada saat kita diberi bahagia. Nah disinilah kita mengerti. Akhirnya manusia akan menjaga dirinya. Tidak boleh menyakiti orang lain. Karena ternyata apapun yang kau lakukan pada orang lain, maka akan berbalik pada dirimu. Kebencianmu akan berbalik kebencian. Kasih sayangmu akan berbalik kasih sayang. Dan inilah sekolah buat si jiwa. Tapi si jiwa nggak mungkin langsung bisa lulus. Kayak tadi, kenapa ada yang sumbu pendek, sumbu setengah pendek. Ada. Tapi kalau ada sumbunya sudah nggak ada. Kan tadi kan, si jiwa itu Mas Hendra berkembang. Dari mulai botol kecil, namanya itu apa? Botol kecil kalau orang Sunda ples gitu kan tadi semua. Manusia yang jiwanya kerdil, setetes kopi aja hitam nggak? Hitam. Nah, pada saat setetes saja udah hitam, bagaimana kalau dia diganti semua? Itulah menderita, hanya bunuh diri itu. Padahal setetes saja penderitaannya itu. Maka si jiwa itu dilatih, didewasakan, diperbesar lagi. Setetes kopi pada saat segelas sudah berpengaruh nggak? Sudah mulai kurang kan? Tapi pada saat botol kecil, setetes kopi hitam. Gelas makin kurang. Masukin ke ember, makin kurang. Nah, nanti ujungnya udah nggak dampak apa-apa Mas Hendra. Karena manusia sudah lebar jiwanya. Sudah ibaratnya kata Abah, kalau kita masih hanya setetes air di kehidupan ini, kita akan capek. Tapi tujuan kita adalah bagaimana reinkarnasi itu kembali meleburkan sampai nanti betul-betul setetes air itu yang nggak terhalangi oleh botolnya sendiri, tubuhnya. Kalau bahasa fisika adalah sipermion, gitu kan tadi. Lepaskan tuh sipermion itu supaya dia kembali pada lautan Poton, kepada samudra Allah Bahrul Hayat. Maka apa artinya? Jangankan setetes kopi, 1 ton kopi ke lautan berpengaruh nggak? Nah, itulah surga udah selesai Mas Ena di situ. Nothing problem. Sebesar apapun masalah nggak ada, nggak berpengaruh. Itu hidup yang harus diulang. Karena kalau panjenengan kasih manis, sekali kasih air putih aja pahit kok. Tapi kenapa manusia kasih manis, pahit, untung, rugi, menang, kalah? Supaya kita belajar si jiwa itu menerima. Ternyata kita akan mengerti ucapan mereka para ahli yang mengatakan ternyata kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu kita ngerti. Karena ternyata Mas Eda, saya sudah belajar sekarang ilmu genetika. Manusia itu betul-betul jadi sejumlah kromosom itu bertambah. Makin rekamannya bagus. Siklus kehidupan si jiwa itu. Maka kalau Abah bisa melihat orang dari jarinya sini. Oh kata Abah ini muda nih ruhnya. Kamu tuh pasti banyak pusing, banyak kesel, banyak jengkel gitu kan tadi semua. Yang bagus saya Pak, tuh kayak Abah kata saya. Saya itu udah nembus sampai ke bawah. Kiri yang harus dilihat. Kiri. Iya. Sebetulnya manusia akan semakin damai kalau seandainya sudah wal awal wal akhir. Dan inilah makanya kenapa selalu dilihat kata Nabi, lihat garis tangan. Dan kenapa di jari kita ini digunakan sebagai alat untuk sidik jari karena memang setiap manusia punya blueprint masing-masing. Dan putarannya di sini tuh tingkat reinkarnasi Mas Hendra. Semakin di sini adalah putarannya makin luas, makin bijak dia. Mengerti kehidupan. Tidak mudah tadi subuh pendek. Kegetik sedikit, panas keluar apinya. Nah, itu. Enggak. Tenang. Itulah jiwa yang sudah mutmainnah. Nggak ada masalah. Ternyata kiri Allah, kanan Allah. Sedikit Allah, banyak Allah. Karena tujuan Allah membuat kita dualitas. Kata Abah juga. Kita ini kan hidup dualitas Mas Hendra. Kenapa reinkarnasi itu diperlukan? Karena kita dualitas. Dan manusia dualitas. Tangan, kiri, kanan, mata, kiri, kanan. Karena hidup di alam dualitas. Semua dualitas, paru-paru. Semua dualitas. Dan tujuan kita adalah tauhid tadi. Wahadahi wahidu tauhidan. Tadi semua. Maka di penghujungnya, di dadak ini ada love. Tadi semua. Love itu begitu. Maka kalau sudah love di dadanya, beres urusan manusia Mas Hendra. Tadi semua. Karena dia akan selalu bijaksana memandang kesalahan orang, akan selalu pandang hakikat. Allah sedang didik saya. Nah, makanya saya itu sering Abah itu disesatkan. Saya nggak marah. Itu ada
ada beberapa konten-konten yang konsisten jelek-jelekin Abah terus ya? Ada. Tapi bagi Abah sudah. Dan ada baiknya bagi Abah itu. Karena Mas Hendra, kenapa Tuhan kata saya juga ciptakan lalat dan lebah? Karena kita itu lalat, hanya lalat yang tahu di mana kotor itu berada. Karena lalat itu fokus melihat kotoran. Lebah hanya lihat manis, madu. Maka kita butuhkan tadi lalat dan lebah. Makanya diciptakan oleh Tuhan bentuknya sama. Satu hitam, satu belang. Gitu kan tadi. Teman yang menjelekan itu lalat terindah yang dikirimkan Tuhan untuk menemukan kotoran dalam diri ini. Itu aja. Bah, tadi soal apa tuh namanya reinkarnasi ya. Kurikulum jiwa yang diambil itu. Boleh Abang minum dulu nih Mas Yana? Itu ada teh dong. Ya, bismillah. Teh dong, Mang. Gimana? Kurikulum jiwa setiap orang yang lahir kembali itu sesuai dengan kemauan dia atau memang sudah dikasih blueprintnya begini pokoknya gitu. Itu satu ya. Yang kedua, bisa nggak sih Bah? Misalnya nih ada orang saleh hari ini meninggal dunia gitu. Terus kemudian dia itu saking sayangnya, saking cintanya sama anaknya atau sama cucunya misalnya. Terus kemudian dia memilih lahir untuk ya di keluarga yang sama gitu. Itu tuh gimana? Probabilitasnya gimana, Bah? Wah, itu harus tingkat kesadaran tingkat dewa dari si yang bersangkutan itu. Bisa, Mas Hendra. Karena surat Al-An'am 133 menjelaskan manusia bisa lahir dari keluarga orang lain. Di surat Al-An'am dijelaskan manusia itu bisa reinkarnasi dari keluarga yang lain. Tapi banyak manusia, bahkan hadis sebetulnya, cuma manusia kan salah nafsirkan. Kata Nabi, nanti kamu di sorga akan hidup bersama dengan keluargamu, akan ngumpul. Itu kalau tingkat kesadarannya selepel. Karena tidak mungkin yang nggak tahu ada ngaji rosok, ya tidak akan ketemu kalau kecuali ketemu channelnya. Nah gitu. Makanya channelnya ngaji rosok hanya akan ditonton oleh orang ngaji rosok. Tandai semua. Ya. Nah termasuk juga di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan hunalika di tempat itu. Di mana? Kembali di sini. Itu udah, kalau udah hunalika itu adalah sebetulnya adalah tablu kata Allah. Mereka akan mendapatkan pembalasan kullu nafsin bima aslapat, tiap-tiap jiwa kepada apa yang ditanamnya dulu. Tadi semua. Maka hari ini reinkarnasinya tergantung apa yang kau tanam dulu. Maka Abasul mengatakan kehidupan ini adalah hari pembalasan. Adalah akhirat dari dunia di kehidupan lama. Hari pembalasan berarti di sini. Di sini sekarang. Tetapi hari ini pun dunia. Ya. Kepada si jiwa untuk melakukan perjalanan di kehidupan yang akan datang. Dan di Abah sudah punya populasi yang kita sama-sama sudah mengerti. Bahkan sudah saling menguji di antara kita. Gitu kan tadi semua. Yang tadi itu biasanya nanti bulan apa Idul Kurban itu ujiannya. Nah itu bagi populasi Abah itu udah saling, dan hanya baru 15 orang aja nih sedunia yang kita punya grup itu syaratnya udah lulus. Kita kirimkan foto makhluk apa saja, kucing, anjing, babi, sapi. Coba kamu lihat dia itu siapa di sebaliknya. Itu. Jadi ternyata nyata semuanya. Dari tidak ada makhluk yang lain di alam dunia ini. Hanya masuk golongan ashabus simal dalam wujud yang bukan manusia, ashabul yamin dalam wujud manusia, tetapi masih belum roji'un. Tapi ada yang sampai satu sabikun. Kalau bahasa orang Buddha itu masih kelompok kamadatu, jadi di bawah. Tapi kalau sudah rupa datu, sudah mesti menjadi manusia. Tapi kalau sudah arupa datu, kosong, udah kembali. Makanya di Candi Borobudur itu kalau udah di atas begini dewanya itu. Gitu kan tadi semua. Kalau udah gitu selesai. Maka dalam Al-Quran itu Abah mengumpulkan 238 ayat reinkarnasi Mas Hendra. 238 ayat. Tadi semua. Bahkan Allah pun mengatakan dunia ini tidak ada. Hanya di reset. Sama aja tubuh kita. Tadi. Masa, kalau coba menurut Bang Hendra, kira-kira Tuhan ini iseng nggak menciptakan dunia ini? Dia dari awal dari kosong, kemudian dia ingin kelihatan apanya? Afalnya pada perbuatan makhluk. Namanya pada semua nama makhluk. Sifatnya pada sifat makhluk. Zatnya pada sirnya makhluk. Terus habis itu Allah akan hancurkan lagi.
Betul, cuma akan reposisi. Sama aja tubuh kita. Kata Abah juga, saya ini HP ini udah 9 kali reinkarnasi Mas Hendra. SIM card yang sama, pernah punya 9 nama. Dulu pertamanya adalah Sony Ericsson, Siemens, Oppo, BlackBerry. SIM card-nya sama. Dengan SIM card yang sama. Dengan tingkat kesadaran yang berbeda. Oh iya, dulu waktu Siemens kan masih bata begitu. Betul. Masih terbatas picture-nya. Sebetulnya ini Tuhan juga udah ajarkan lewat ini, lewat lewat boleh sama kita lahir lagi sebagai Samsung misalnya. Tapi kan Samsung 5 tahun yang akan datang picture-nya udah rubah. Dulu masih Samsungnya cinit-nit kalau bahasa Abah, karena nggak bisa pakai WA, nggak bisa pakai video call, nggak bisa pakai internet, cuma SMS dan telepon. Hari ini Mas Hendra, manusia itu sebetulnya kita ini adalah handphone tercanggih Tuhan. Ibaratkan Apple lah. Tapi yang pakai nenek-nenek. Dia hanya tahu bisa WA dan telepon. Padahal di dirinya itu paket komplit. Quran ada pada dirinya. Hadis pada dirinya. Ilmu ada pada dirinya. Semuanya. Jadi kita ini adalah manusia ini akhir zaman. Sayangnya itu ada di orang Islam hari ini. Dia orang Islam. Kita adalah handphone yang maha canggih yang Allah ciptakan. Lebih canggih dari apapun. Lebih tinggi dari malaikat. Tapi kemudian kita tidak bisa menggunakan. Oke. Nah itu. Kembali ke soal reinkarnasi tadi. Yeah. Misal nih Mas Rozi, habis podcast ini meninggal dunia. Diterima. Terima. Terus gimana Mas Hendra? Ketika kemudian Mas Rozi sudah meninggal dunia kan, sangat besar kemungkinan dia akan lahir kembali. Ya kan? Oh iya. Akan sangat besar kemungkinan lahir kembali, dan kesadaran terakhir pada saat Mas Rozi keluar itu katanya menjadi kesadaran awal saat lahir kembali. Betul. Benar seperti itu, Pak. Memori yang dulu ada. Tapi untuk ingatan pikiran hilang. Oke. Makanya kenapa dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak pengetahuan apa-apa. Tapi dijelaskan kepada Mas Roji oleh Allah. Hei Mas Roji, kan ada ayat 4 di dalam ayat Quran. Ada orang dilahirkan dalam waktu muda supaya hilanglah pikiran, memori pikiran yang lama itu. Tapi si jiwa sudah ada catatannya Mas, tidak akan hilang. Ada pada jiwa. Itulah maka ada kita harus belajar melepaskan karma itu. Dan itu sudah Allah katakan dalam surat Yasin. Inna nahyu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Pada saat nanti kamu dihidupkan, maka Allah itu tadi bukan blueprint seperti Mas Eno, kamu harus gini ya. Enggak. Kita punya pilihan karena kita jiwa. Dan jiwa itu sudah diilhamkan oleh Allah, bisa ke kiri dan ke kanan, bisa baik dan buruk. Bisa masuk Pandawa atau Kurawa. Yang selamat kalau seandainya nyandar pada Krishna jadi Pandawa. Tapi kalau nyandarnya kepada makhluk Allah sekarang Kurawa. Jadi kelihatannya oleh Abah sekarang ini manusia ini, kiai-kiai kita ngajak jadi Kurawa. Surga, makhluk, duha, rezeki, tahajud, jabatan. Ngajak jadi Kurawa. Jangan-jangan pelajaran tentang surga neraka itu yang terkadang bikin alam kita rusak ya, Bah ya? Nah iya. Ya karena kan ya surga kan nanti gitu ya. Itu. Terus kembali lagi Bah ke soal tadi Mas Rozi tadi ya. Iya. Ketika kemudian Mas Rozi sudah meninggal, kan biasanya keluarga itu kan kirim doa, Bah. Nah, si Rozinya dia sudah lahir kembali, Bah. Lahir kembali. Si doa itu gimana, Bah? Iya. Nah, disinilah sebetulnya konsep doa. Sebetulnya doa itu adalah bagi kelompok tertentu, maka kata mereka nggak berlaku doa itu, maka idamatabnu adam in koto amaluhu ilamin salasin. Termasuk kan kenapa orang Wahabi kan didoain nggak mau dia. Ngapain? Tergantung tanaman kita dulu kok. Oke. Nah gitu. Tapi kalau bagi konteks kita, doa itu akan selalu berlaku kan, walaupun dia sudah reinkarnasi kan tetap ada kan. Artinya doa itu berlaku, walaupun sebetulnya itu makna syariat. Maka tadi kata Abah, kalau masih terjebak di mana itu kita akan selalu terjebak. Doa diartikan meminta. Padahal dia sudah oa lagi. Bahkan dia terlahir dari anaknya sendiri. Bisa jadi, Bah ya? Oh bisa. Maaf Mas Hendra. Ibu saya itu sebetulnya pernah jadi anak saya.
hanya kita yang ngerti, orang-orang yang sudah ngerti tembus alam itu. Ibu saya itu anak saya sendiri. Dan sekarang saya harus mendidik ibu saya. Dengan apa? Sabar, menerima apapun segala kekurangan dia. Saya sampai detik ini meyakini anak saya yang pertama itu adalah bapak saya, Pak. Nah, bisa. Bisa. Karena kita ini, makanya sesuai doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Ya Allah, jadikan sebagaimana aku. Ya sekarang kakek Mas Hendra di ais lagi. Sayang. Karena kakek kita nggak sempat sekolah. Si jiwa itu. Kita yang nyekolahkan. Seru sama Abah Setu. Iya. Karena itulah kita itu terus akan saling keluarga itu. Saling menyadarkan tadi semua. Yang akan dirubah itu hanya, kan kita ini sebenarnya di mata Tuhan, di mata provider, kalau Abah istilahkan handphone dibagi 3, ada jasadnya, ada SIM card, ada provider. Di mata provider, SIM card ini milik dia. Nggak ada bedanya Mas Hendra dengan Abah, dengan anak Mas Hendra, itu nggak ada beda. Itu sebetulnya nggak ada hubungannya. Makanya Imam Sajali berkata, anakmu itu bukan anakmu sebetulnya. Karena di sisi Tuhan, anakmu itu ruhnya. Dan ruh itu bukan milik ibumu, bukan milik orang tuanya. Makanya hukum genetika ini hanya kepada jasad. Maka disitulah kata Abah, ternyata Nabi Muhammad itu bukan Muhammad itu ada tidak punya keturunan gitu. Karena orang salah pada casing. Sementara casing ini harus dihilangkan pada saat balik pada Allah. Orang berbangga-bangga dengan casing. Hanya hilanglah tujuannya. Mas Hendra. Nah, bahkan maaf ya, bagi Abah ini sekarang sudah mulai penawaran. Abah mau mati di mana? Mau lahir di mana? Gimana, Bah? Bisa dielaborasi lebih detail, Bah? Nah, itu, Bah. Begini. Dulu kan waktu Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, kan ditanya dulu sama Allah. Si jiwa itu. Makanya ada bahasa, kalau bahasa hadis itu, hadis kan Nabi mengatakan nanti orang itu akan boleh memilih pintu surga. Pintu surga. Nah, bagi orang yang sudah sampai kembali pada kesadaran sempurna, ternyata itu pun ditawarkan. Lahir pun milih. Milih. Mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan. Negara mana? Rumah seperti apa? Nabi Muhammad kan bukan ditawarkan. Ya Muhammad, engkau menjadi Rasul. Cuma ini juga masih itu perumpamaan semua. Perumpamaan semua ya. Sebetulnya. Ya Muhammad, kamu tuh mau jadi apa? Apakah nanti mau jadi sultan? Ataukah seperti Sulaiman, kaya raya? Ataukah kamu mau seperti Daud? Kata Muhammad, kan surat Wadduha. Kan tadi, aku ingin sebagaimana la ardo wa wahidin min ummati finnar. Bagiku tidak ada dunia ini semua. Cukup bagiku adalah untuk membawa umatku ada tak satu pun yang masuk neraka. Itu pun siloka itu tadi semua. Cuma manusia kan terjebak di perumpamaan. Sekarang pun Abah sebetulnya sudah ada penawaran itu. Bahkan Abah sudah ajarkan tentang kematian dari 40 hari kan. 40 hari, 7 hari, 3 hari, semua. Sebelum reinkarnasi itu. Itu tuh apa rahasianya 3, 40, 100, 1000 tuh, Pak? Itu sebetulnya perjalanan ruh sebetulnya. Tapi sebetulnya bagi orang yang sudah rojiun nggak perlu Mas Hendra. Nggak perlu. Karena pada dasarnya Abah menyaksikan dan Allah mengisahkan tentang manusia yang dikembalikan yauman au ba'do yaum. Begitu ruhnya keluar, masa rojinya pindah langsung. Kemana pindahnya? Pada kalau beliau ada calon bahagia, SIM card-nya penuh dengan kesadaran, maka yang dilahirkan di keluarga yang penuh kesadaran. Sesuai tanduran nih pada orang Jawa gitu ya Pak? Ya tadi kan, waktu kisah Allah melahirkan Muhammad pun dicari ibu yang bernama Aminah. Ya ayah bernama Abdullah, itu pun siloka. Tubuh yang amanah, ruh yang sudah jadi hamba Allah, akan melahirkan dirinya Muhammad, ruhnya. Mantap. Itu kan siloka semua sebenarnya. Tapi kemudian manusia terjebak, watil kal amsalu nadribuha linnas wa may yaqiluha ilal alimun. Maka manusia ini terjebak pada perumpamaan-perumpamaan. Sampai kata Allah surat Al-Imran, banyak yudillu may yasha wa may yahdillahu may yasha. Tersesat dengan perumpamaan, banyak yang kasih hidayah dengan perumpamaan, tapi lebih banyak lagi kata Allah yang tersesat dengan perumpamaan. Tadi semua, ya. Maka nikmat Mas, jadi nggak usah takut. Makanya jalani aja. Kalau udah ngerti. Bahkan coba Mas Hendra dikasih tahu sama dia. Mas Hendra pulang ya 40 hari lagi katanya.
Nah, kemudian Mas Hendra sudah diperlihatkan di 40 hari itu. Di 7 hari ada siluet dari mata. Itu nggak main-main, Mas. Karena kita bisa berkomunikasi. Diperlihatkan tentang berita gembira. Tentang siapa calon ibu, calon bapak. Wah, kayaknya ini istana nih. Saya lahir akan di perut siapa? Apakah di cucunya Bolkiah ataukah di Raja Jordan ini? Nah, itu. Betul. Tapi setelah mendengar ini kan minimal kita menjadi hati-hati, Bah. Betul. Dalam berbuat, dalam bertindak, nggak gampang menyakiti orang. Nah, iya. Karena semuanya itu kan kembali kepada diri Sebetulnya kita. Gitu. kalau udah sampai di situ sebetulnya udah tidak ada kata menyakiti, Mas Hendra. Semua love. Hanya cinta. Pada saat dualitas tadi kan yang kiri kanan, dua. Makanya kenapa hati itu dua? Sebetulnya tentang syirullah dan nurullah. Tentang zat dan sifat. Iya, iya. Tentang ini baju. Sebenarnya baju ini dari kain dari kapas, dari benang. Benang sudah kembali ke kapas. Tapi sebenarnya yang disebut benang itulah love itu, sifat. Maka itulah nama yang akan ditanya oleh dia pada saat ruh kita keluar. Siapa kamu? Ahmad dan Muhammad. Batinku Ahmad, dohirku Muhammad. Selesai itu di situ. Berarti kata dia, aku kapas, aku benang. Mana Allahnya? Ya udah, ada benang. Aku ya kamu, kamu ya aku. Kata manis pada saat lepas, siapa kamu? Aku gula. Ya gula ya manis. Manis ya. Nah di situ Mas, kalau sudah di level itu nanti akan diperlihatkan semua. Maka kenapa Abah selalu minta kepada mereka? Abah itu 7 kali sehari. Ya Allah, kalau nggak pantas pagi ini, tolonglah ya Allah. Aku rindu. Barangkali nanti siang. Pokoknya Abah setiap hari 7. Ya. Kerinduan yang sulit ditebak, Mas Hendra. Saya punya, padahal saya itu punya segala. Ya, punya majelis, punya rumah 1 hektar, apa semua saya. Punya mobil yang bagus-bagus, punya uang miliaran. Dan terus kita pun bukan untuk kita bang, tapi terus kita mengatur bagaimana membagikannya dengan benar kan gitu. Tapi tetap kadang dirindukan Mas Hendra. Saya coba jajal, saya coba mungkin Bali lebih indah. Ternyata saat di Bali saya berpikir Lombok. Ternyata makhluk ini nggak bisa memberikan kebahagiaan. Pas di Lombok ternyata Singapura enggak. Ternyata yang paling benar memberikan kebahagiaan itu hanya dia kok. Maka aneh orang itu tidak mau balik pada Allah. Aneh orang nggak merindukan Allah itu aneh kalau menurut saya. Padahal kembali pada Allah itu bukan mati sebenarnya. Sorga kapan? Sekarang. Makanya ada ungkapan perjalanan kita udah pernah kan melewati berbagai macam perjalanan yang indah-indah gitu. Tapi yang paling indah tetap perjalanan saat kita pulang ke rumah ya. Pak. Betul. Sangat merindukan itu. Dan kita kenapa sekali-kali mungkin suka dejavu kan? Iya. Dia riwayin sedikit supaya kamu tuh ngerti. Tapi nanti Mas, panjenengan kalau sudah benar-benar sempurna, sebetulnya bukan lagi dejavu. Tiap hari itu menjadi saya pernah ke sini. Iya Mas Hendra. Seperti flashback ya. Flashback semuanya. Kata saya juga kehidupan ini kayak gelas dipecahin, prank. Iya. Kemudian diriwahin, diputar film tuh filmnya. Kayak gelas itu balik lagi ke satu. Tapi apa sih Mbak yang bikin kita kadang sering mengalami fase seperti itu gitu? Karena itu kan tidak terjadi ke banyak orang gitu. Betul. Ya. Saya dan beberapa circle itu tuh udah kayak makanan sehari-hari. Contoh, ini lagi kumpul bareng-bareng nih, misalnya ngaji atau apa gitu ya di 7 harinya tetangga atau apa gitu. Ini persis aku pernah ngalami kayak gini tapi nggak tahu kapan. Gitu. Yes, that Iya kan? exactly. Yes. Sebetulnya nanti itu bahkan tiap hari. Bahkan sekarang saya nunggu. Saya tuh kemarin kayaknya di siklus kemarin ketemu si ini di sini. Saya tunggu malah. Mas Hendra. Sampai ada orang datang ke sana. Aduh, 3.000 tahun saya nunggu Abah itu. Tuh, istri saya sampai kaget. Saya datang ketemu orang di pom bensin. Begitu saya lagi ngantri di pom bensin, ada beberapa orang nunggu saya di di toilet itu. Yang bilang saya udah nunggu Abah 3.000 tahun, yang satu bilang 4.000 tahun. Pertemuan kita di sini dulu. Coba itu. Istri saya nanya, maksud mereka itu apa? Nah ini saya bilang yang sulit saya jelaskan ke kamu. Sebetulnya saya juga, kenapa saya kesini di hari ini? Dulu 4.000 tahun yang lalu saya ketemu dia di sini. Dan saya sadari sepenuhnya.
Jadi bukan dejavu. Kita malah tiap hari itu, kayak belum lama saya sekarang besok mau ke Swiss nih April. Iya, iya. Itu saya udah merindukan kembali satu tempat. Saya udah kebayang. Ini sekarang kalau saya pejamkan saja mata mas saya. Ini memang kadang-kadang dianggap orang tukang hayal gitu kan tadi. Tapi faktanya nanti lihat saja saya akan ada di sana. Saya udah kebayang tuh sebuah desa. Itu kadang aneh tuh. Kalau kita pernah ngalami, kita mau pergi ke itu udah kebayang desanya. Desanya tuh, saya melihat sebuah lembah. Di atas pegunungan itu ada sungai. Kelihatan tuh Mas Hendra, nyata semuanya. Oh, jangan-jangan apa yang terkadang kita imajinasikan menjadi sebuah manifestasi, kita yakin tuh karena kita sebenarnya sudah mengalami itu gitu ya, Pak ya? Betul. Oh, begitu. Betul. Jadi sebetulnya makanya be careful. Kadang-kadang memang ada juga halusinasi. Karena kita terlalu mengharapkan tadi, jadilah fata morgana. Tapi ada yang real Mas Hendra. Masalah kata kita begini. Everything is happen. Terjadi. Dan sekarang saya itu hanya menyaksikan saja semua. Kalaupun ini saya bantu saya. Ini karena Abah sudah mau berangkat April nih ke Switzerland. Sudah kebayang desanya tuh. Ada 2 wanita kelihatan lagi jalan di atas rumput. Di sampingnya ada sapi. Kebayang terus setiap hari. Karena saya pernah di situ. Dan saya akan kembali ke situ. Jadi kalau belum pernah keliling dunia kan? Belum kan? Wajib balik lagi. Kan Allah udah nyuruh di surat Al-Mulk ayat 15. Ayo, kelilinglah bumiku, injaklah bumiku. Nikmatilah kuliner di bumiku. Ini manusia ini salah konsep. Kalau Mas, kapan berangkat? Oh, berangkat aku sama Abang. Oke. Nah, Mantap. kita ini salah konsep, Mas. Iya. Jadi selalunya nanti. Padahal nanti itu aja sekarang. Maka Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana tubuhmu diganti dengan tubuh baru, ruhmu diganti ruh baru. Tapi dengan kesadaran yang dulu. Start kehidupan. Karena hari ini kata Abah juga adalah hari pembalasan. Mas Hendra udah makan tadi siang? Katakanlah udah. Nasi kan. Itu nasi tanam pagi apa nasi tahun lalu? Tahun lalu. Tapi nasi yang ditanam, padi yang tanam hari ini kapan panennya? Berapa bulan? 6 bulan Tahun kemudian. depan. Katakanlah. Durian yang kita makan 10 tahun yang lalu. Selalu begitu konsep Tuhan tuh. Maka ada bahasa dunia akhirat. Akhir perjalanan kehidupan. Tapi begitu mengawali lagi, awal dunia lagi. Tapi bagaimana yang akan diulang itu tergantung. Memang awalnya itu blueprintnya di Allah. Tapi karena si jiwa itu dikasih kebebasan, Mas Hendra, akhirnya kebablasan. Akhirnya kita jadi mengacak-ngacak catatan itu sendiri. Maka kenapa kita harus diajarkan sering duduk, merenungkan, mengosongkan. Tadi semua. Untuk mencabut, kalau Abah sih sudah banyak ajarkan ke teman-teman adalah menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, kemudian kita wanak tubuh makodamu, kita cabut dari napas yang salah dulu. Ada tanaman yang di dada kita ini catatan dari ibu kita, perkataan-kataan ibu kita, kamu ini kan orang susah, kamu ini orang miskin. Dari kecil, wanak tubuh dia dicatat di sini. Dan itu tidak akan hilang Mas Hendra. Karena seolah-olah dada kita ini adalah tempat berputarnya roll diri kita. Semua ada di sini. Maka di sini wanak tubuh makodamu. Maka kenapa ada nafas masuk, nafas keluar itu. Ada at-tanzih, nafas masuk, at-tasbih, nafas keluar. Segala yang masuk ke dalam, makanya dalam hikam itu ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika. Setiap napas yang kamu keluarkan itu kamu sedang membuat takdir. Tadi kata Mas Hendra, berpikir yang jauh apa kita buat. Tahu bahayanya kalau kita ini suudon, salah sangka, menyangka hidup ini begini begitu. Ternyata semuanya. Maka sekarang Abah sudah ajarkan ke mereka. Kata Abah, sekali kamu duduk, catatkan apa yang kamu inginkan. Habis itu kamu nggak usah diulang-ulang. Cukup kalau perlu bakar kertasnya. Oh gitu? Iya. Lepas aja gitu? Lepas. Tapi kita harus di 2 waktu. Kapan 2 waktu itu? Adalah pada saat kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Di waktu bangun tidur dan sebelum tidur dan bangun tidur. Karena sekarang ilmu pengetahuan lagi yang membuktikan Mas Hendra. Manusia itu kan kata Nabi an-nasu niyamun. Manusia itu tidur pada dasarnya. Wa idza matu inta ketika mati baru bangun, kan telat kalau begitu. Orang
Akhirnya sekarang ini orang bisnis dalam keadaan tidur, orang sholat yang keadaan tidur, orang umroh yang sedang tidur. Makanya nggak ada berdampak semuanya. Karena dia melakukan sesuatu dalam keadaan tidur. Maka bagaimana supaya kita bangun dari tidur dalam hidup? Supaya kita bisa menyadari semuanya. Makanya biasakan Allah perintahkan dalam Al-Quran adalah menekuk lidah itu adalah mematikan diri adalah dengan mencabut tadi semua. Ada berapa hal yang harus kita rilis dari jantung kita. Ya Allah, jika selama ini ada catatan buruk dari dalam ini, ada orang yang membenci saya, menyakiti saya, memfitnah saya, atau bahkan pernah membunuh di kehidupan. Karena Mas Hendra, kalau Mas Hendra pernah membunuh di kehidupan dulu, ada kewajiban Mas Hendra membunuh di kehidupan ini. Karena hukum kisos. Ya. Maka itulah yang harus kita hapuskan. Maka ya Allah, barangkali apapun yang dilakukan orang, siapapun, kapanpun, dimanapun, saya maafkan hari ini. Karena sekarang nggak bisa lagi dikira-kira kan bagaimana kisah, bagaimana Tunggal Ametung dibunuh Ken Arok dibunuh Toh Jaya. Itu mereka aja itu sebetulnya. Maka kata saya, orang-orang yang sekarang membenci Yahudi, ingin membunuh Yahudi, siap-siap kamu lahir di Palestina. Nah kan sesuai keinginanmu. Iya. Dan hati-hati karena membenci orang Hindu. Kamu akan lahir di negara yang kamu benci itu. Dan Nabi sudah mengatakan, siapa yang mengatakan kafir pada orang, dialah. Dan dia tidak akan dimatikan sebelum kekafiran itu berpindah pada dirinya. Tapi sekarang kan Islam ini mudah menuduh kafir, murtad, kufur, sesat. Nah, itulah. Maka izin, Bah. Iya. Apa sih kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Abah sudah pernah lakukan selama ini sehingga Abah berada di titik ini yang kemudian bisa ditransformasikan ke teman-teman, siapapun yang menonton gitu ya. Yang itu membuat kita menjadi balance gitu antara finansial dan spiritual. Karena dua hal itu yang bikin yang dicari banyak orang kan, keseimbangan dua hal ini gitu, Pak. Nah, tolong dikasih yang mungkin bisa dipraktekkan sahabat-sahabat semuanya. Apa aja itu, Pak? Sebetulnya sederhana, Mas Hendra. Kan kita ini disebut apa kita? Kita adalah makhluk. Allah disebut Khalik. Makhluk dan Khalik satu enggak? Satu. Kan tadi kata apa juga, kaca jadi gelas kaca. Maka sebenarnya disuruh Allah tuh makhluk dan Khalik itu ada khuluk namanya. Khuluk itu ketersambungan. Ada frekuensi, ada vibrasi, resonansi. Itu aja awalnya. Tapi bagaimana meresonansikannya? Ya sesuai dengan kehendak dia. Dia itu punya 9 nama. 9 nama yang bagus-bagus. Dia itu adalah pemaaf, adalah Raufur Rahim, Ghafurur Rahim. Kamu masih pendendam, masih belum tuh kamu itu. Gimana mau dengerin channelnya Mas Hendra di Ngaji Roso, kamu masih ada di channel orang lain? Nggak mungkin. Sementara Mas Hendra itu punya standar, kalau saya lihat ini paling keren ini Ngaji Roso ini. Semua gitu kan tadi. Makanya yang harus kita lakukan itu bagaimana Allah itu pemaaf. Kamu belajar jadi memaafkan. Tadi kan ada kholik dan khuluk itu satu. Samakan frekuensinya, vibrasinya. Kamu juga selalu. Sekarang ini kan orang Islam kalau ingin kaya apa? Ya goni, ya rozak, ya rojak. Tapi dia tidak berbuat. Bagaimana sifat Allah itu dilahirkan? Mulutnya aja ya. Mulut aja ya rojak, ya rojak, ya rojak. Ya goni. Mau kaya nyebut ya goni. Andai kata kemudian dia bisa meminimalisir kepelitannya, itu lebih konkret gitu dampaknya ya. Karena tujuannya ar-rojak itu lahirkan sifat Allah ar-rozak. Makanya kata Allah tadi kan, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Maka kamu satu frekuensi, nggak usah teriak-teriak. Sebenarnya Allah tuh nggak diminta, Mas Hendra. Abah suka mau makan kayak bohlam 5 watt. Nih bohlam ini kan kurang terang. Yang itu kan terang. Ini mungkin cemburu sama bohlam itu. Kata bohlam ini, ya Allah, ya PLN, berikanlah aku cahaya yang terang. Kata PLN, maaf Mas, tolong kayak si lampu itu, gede aja kapasitas kamu. Berapapun kamu, aku isi setrum itu selalu ada. Karena aku sang kehadiran, aku sang wujud, aku sang kesadaran. Ini kan banyak orang Islam itu seperti bohlam kecil ini, minta lampu terang. Tapi kapasitas jiwanya nggak dirubah. Coba kalau Mas Hendra bayangkan, dia 5 watt, terus minta terang 100 watt. Apa yang terjadi coba? Meledak. Maka ada bahasa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya aku tidak akan bisa memberikan kamu sesuai batas kemampuan kamu. Kalau kamu minta 5 watt, ya aku udah kasih kok sebenarnya.
Berarti sebetulnya itulah tadi kenapa yang harus dirubah si jiwa Mas Hendra. Jadi bukan Allah, oh Mas Hendra kamu gini-gini. Enggak. Si jiwa itu kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah saja, PLN saja tidak mau merubah nasib si bohlam ini. Kalau si bohlam ini tidak mau merubah nasibnya. Coba sekarang nggak usah ditelepon, nggak usah di WA PLN enggak. Nggak usah di doa, da'aya da'u. Cukup aja ganti bohlamnya. Dari 5 watt ke 10 watt terangnya beda nggak? Beda. Copot lagi. Reinkarnasi lagi mati. Itu juga kalau mau sadar. Tapi banyak Mas Hendra malah justru asalnya udah 10 watt turun ke 5 watt. Oh iya, reinkarnasi itu bisa lebih buruk. Maka di Quran ada Abang menemukan 20 makhluk yang menyeramkan, binatang. Karena hakikat Tuhan kan semua materi ini energi Mas Hendra. Iya. Dan semua energi itu semua materi itu energi. Dan energi itu tidak bisa tidak bisa Hilangkan. yang ada hanya berubah Nah, kesadaran si 5 watt ini nggak menemukan, maka dia tetap aja jahil, pelit, tidak mau baik, tidak mau apa, ya tetap aja hilang. Akhirnya ganti bentuk nanti. Ruhnya itu pindah ke bisa berkaki 4, telinganya rancung. Udah ada filmnya. Oh, udah ada filmnya, Mas. Jadi maka amalia yang biasa Abah ajarkan berbagi sampai kepada pemahaman ini yang dimaksud Mahendra tadi. Terus aja berbuat baik, frekuensinya selaraskan dengan Allah. Kalau Allah sedang memberi, belajarlah memberi. Karena Allah itu adalah kata-kata yadullahi fawqa aydihim, tanganku di atas tangan makhluk. Kalau kamu selalu ingin menerima, berarti kamu itu jiwa miskin. Ya walaupun ya goni, ya mugni, ya rozak, tetap aja sifat. Aku tuh nggak punya sifat miskin loh Mas Hendra. Maka saya tanya sama jemaah, kamu tuh nggak bisa balik pada Allah loh. Terus kenapa bah? Miskin. Miskin kamu itu. Nah iya Pak. Lah coba aja kamu 99 nama itu. Ada nggak nama Allah fakir? Ada nggak nama Allah miskin? Nggak ada. Maka kalau kamu baik pada Allah, kamu itu harus Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Ajid, Ya Jabar, Ya Ya Kudus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Al-Afu, At-Tawwab, bahkan muncul Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq. Tapi ada nama Allah yang cocok dengan kamu. Ad-Doru, suka ngasih darurat sama mertuamu. Setan itulah Ad-Doru itu. Maka ada istilah, Allah punya 3 nama Mas Hendra, yang sebetulnya digunakan oleh iblis, oleh setan, oleh tadi. Ad-Doru, Al-Muntakimu. Digunakan oleh preman, semua maksa. Allah itu teh. Dia pakai pakaian Allah Al-Muntakim menyakiti orang lain. Tapi kan kalau begitu berarti kita tidak bisa pulang pada Allah. Karena kenapa kata saya kok sulit dari selama ini Mas Hendra, orang banyak ya berbondong-bondong. Kok Abah bisa paham isi Al-Quran, hadis semua nyatu bahkan fisika, kimia, biologi. Dan ke Abah itu banyak profesor fisika, Abah diskusi fisika kuantum apa semua. Dikaitkan dengan tauhid dan Al-Quran. Waduh, mereka senang banget Mas Hendra. Senang banget. Dari mana Bah tahu? Terus berbuat baik. Belajarlah. Takhallaku bi ahlakillah. Selaraskan frekuensimu dengan Allah. Allah penyayang, ayo penyayang. Bagaimana kamu dapat rezeki Allah? Kamu pembenci, pendengki, ngapirkan orang, menyakiti orang lain. Sebetulnya di dunia ini la ilaha illallah tiada yang lain selain Dia. Kau menyakiti orang lain, yang punyanya kau sakiti. Kau membenci orang lain, yang punyanya kau sakiti.